Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nelsa Mulida Aprilianti. Saya juga ditemani oleh dua rekan saya, yaitu ada Rizky Maulana dan Ujang Sudiat. Nah, beradanya kami di sini akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Di sini kami akan membahas tentang poin-poin penting yang dimana pembahasan ini sangat menarik untuk didengarkan. Nah, siapa aja nih yang penasaran tentang teks laporan hasil observasi? Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan teks laporan hasil observasi, teman-teman bisa dengarkan dari awal sampai akhir ya. Terima kasih. Pengertian teks laporan hasil observasi atau disingkat dengan LHO. Observasi adalah proses untuk mendapatkan sebuah data informasi melalui pengamatan. Nah, hasil pengamatan itu ditulis dalam laporan atau teks laporan hasil observasi. Jadi, dengan kata lain, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi. Setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Teks laporan hasil observasi sering juga disingkat menjadi teks LHO. Nah, untuk tujuan teks laporan hasil observasi ini biasanya berisi fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Tujuan teks laporan hasil observasi adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Nah, untuk ciri-cirinya di sini ada beberapa. Yang pertama itu bersifat objektif. Objektif di sini maksudnya adalah teks atau LHO harus disajikan sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi yang sifatnya subjektif. Teks LHO juga harus bersifat universal, artinya tidak memihak kepada pihak tertentu. Lalu yang kedua itu ada berdasarkan fakta. Masih ada kaitannya dengan ciri-ciri yang pertama. Teks LHO haruslah ditulis berdasarkan fakta yang dilakukan di lapangan. Jadi, nggak boleh tuh yang namanya manipulasi data atau sumber saat membuat teks laporan hasil observasi. Nah, lalu yang ketiga bersifat khusus atau spesifik. Maksudnya di sini adalah topik atau objek yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi sifatnya spesifik. Misalnya seperti, kamu ingin membahas tentang bahaya boraks pada makanan. Berarti fokusnya nanti hanya uji coba boraks kepada beberapa sampel makanan untuk mengetahui bahayanya. Lalu yang selanjutnya ada nomor 4, itu disajikan secara lengkap. Yang dimaksud disajikan secara lengkap di sini adalah struktur penulisan teks atau disebut dengan LHO haruslah lengkap dan runut dari pendahuluan, isi hingga simpulan, jadi pembaca juga tidak bingung untuk memahami maksud dari isi teks LHO ini. Nah, lalu yang selanjutnya yang terakhir itu ada disajikan menarik dan mudah dimengerti pembaca. Terakhir, teks laporan hasil observasi bisa dirangkai semenarik mungkin dan dengan bahasa yang efektif. Tujuannya agar pembaca jadi tertarik untuk memahami isi dari teks LHO. Lalu, bagaimana sih cara membuat teks laporan hasil observasi itu? Yuk ketahui terlebih dahulu apa saja sih kaidah, kebahasaan, dan struktur teks laporan hasil observasi ini. Nah, struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari judul, klasifikasi umum, deskripsi, dan penutup atau kesimpulan. Nah, berikut ini penjelasan selengkapnya. Yang pertama itu ada judul. Berisi judul teks laporan hasil observasi yang ingin kamu susun itu seperti apa. Nah, lalu nomor 2-nya ada klasifikasi umum. Berisi gambaran umum mengenai objek yang ingin diamati. Nah, lalu yang ketiga deskripsi. Berisi penjelasan manfaat dari objek yang sedang diamati, disertai hasil pengamatannya. Lalu yang keempat ada penutup atau kesimpulan. Berisi kesimpulan dari laporan yang kamu buat. Nah, lalu yang terakhir ada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Untuk membuat teks laporan hasil observasi, pertama kita harus tahu dulu nih kaidah kebahasaan teksnya.
Tentunya kaidah kebahasaan inilah yang membedakan teks laporan hasil observasi dengan teks-teks yang lainnya. Ada apa aja sih? Nah, di sini yang pertama ada menggunakan kalimat definisi pada teks laporan hasil observasi. Kita sering menggunakan kalimat definisi, biasanya ditandai dengan kata adalah pada pernyataan umum yang menyatakan pengertian atau definisi dari aspek yang dibahas. Contohnya seperti kemangi atau disebut basil adalah dedaunan kecil yang memiliki aroma khas dan lembut dengan sentuhan aroma limau. Nah, lalu yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Nah, kemudian kita juga menggunakan konjungsi atau kata hubung. Teman-teman, konjungsi yang digunakan ini adalah kata hubung antar kata, seperti dan, atau, yang, untuk, dengan, dan sebagainya. Contohnya seperti kemangi atau disebut basil adalah dedaunan kecil yang memiliki aroma khas dan lembut dengan sentuhan aroma limau. Nah, lalu yang selanjutnya nomor 3 ada menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang menggunakan satu verba dan menyatakan aksi atau peristiwa atau keadaan, atau biasanya disebut kalimat tunggal. Contohnya setelah dingin kembali peras-peras daun kemangi. Lalu selanjutnya ada nomor 4. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba. Contohnya seperti kemangi dapat disulap menjadi toner yang bisa digunakan sebelum tidur setelah wajah dicuci bersih. Nah, menggunakan sinonim dan antonim selain itu. Pada teks laporan hasil observasi juga menggunakan sinonim atau antonim. Contoh antonim seperti kemangi dapat disulap menjadi toner yang biasanya digunakan sebelum tidur setelah wajah dicuci bersih. Lalu yang selanjutnya ada contoh sinonimnya. Nah, untuk contoh sinonim itu seperti kemangi berguna sebagai salah satu daun yang sangat berpengaruh pada kesehatan, seperti vitamin A, B, dan C yang memberikan manfaat bagi tubuh. Lalu yang selanjutnya ada nomor 5, menggunakan data. Data yang ada umumnya berupa angka pasti untuk menunjukkan ukuran suatu bahan yang digunakan. Contohnya seperti bahan yang digunakan adalah 100 gram daun kemangi dan 200 ml air panas. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga teman-teman semua tidak puas dengan apa yang kami sampaikan. Teman-teman juga bisa mencari di berbagai sumber.